Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali bersama saya Ustadz Edi. Masih di kelas 2 bersama channel SD Muhammadiyah Pati. Anak-anak, sebelum kita belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dengan anak-anak, kita belajar tema 2, sub tema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Masih di tema bermain di tempat wisata. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan kita hari ini adalah yang pertama, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang kedua, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, beserta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. Yang ketiga, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, di layar kaca kalian ada bacaan, nanti akan saya bacakan, kalian hanya memperhatikan dan menyimak dengan baik. Bermain perosotan, ini judulnya. Misalkan ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni, naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di tengah perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola, tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna-warni. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan diantaranya ada bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Itu bacaannya. Silakan disimak, diperhatikan, dipahami terlebih dahulu bacaan yang saya bacakan tadi. Selanjutnya, nah,
dari cerita yang saya baca tadi, apa yang kalian simpulkan? Kira-kira dari bacaan main perosotan tadi. Coba kita simpulkan bersama-sama. Judulnya bermain perosotan. Isi cerita, dua perosotan yang bermuara pada kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Ada jaring yang terbuat dari tali dan juga ada pohon saga. Nah, kesimpulannya sekarang. Benda yang terdapat di area permainan adalah kolam, bola, jaring, tangga, dan pohon saga. Ini ketika kita menilik pada bacaan tadi. Nah, sekarang setelah saya bacakan, sekarang kita mengamati percakapan. Yang ada di layar kaca kalian itu ada percakapan. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Terus ini bertanya. Dan kita coba menjawab dari percakapan Denny. 12 itu adalah anak tangga. Kita bagi 2. Kenapa kok 2? Karena tangganya ada 2. Setiap tangga mempunyai 12 anak tangga. Jadi 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi ada 6 anak tangga setiap tangganya. Bisa dipahami, itu kita memecahkan sebuah cerita matematika. Ya, bisa dipahami. Kalau belum bisa, coba diulang kembali videonya atau berlatih dengan ayah ibu di rumah. Nah, ini ada gambar, coba diperhatikan. Gambar pertama ini anak menyapu. Gambar kedua menyiram tanaman atau bunga di taman. Yang ketiga membantu ibu yang sedang memasak. Yang keempat membantu ayah memperbaiki mobil. Dan yang terakhir, kelima adalah merapikan buku di rak buku. Nah, dari gambar berikut ini adalah kegiatan yang boleh kalian lakukan di rumah. Itu artinya kegiatan yang baik. Ini hanya sebagian contoh. Boleh berkegiatan yang lain, seperti menjaga adik ketika adik sendiri ditinggal ibu melakukan kegiatan di rumah atau yang lainnya. Nah, sedangkan gambar yang ini, ini membuang sampah di sembarangan, bermain mengejar kucing yang sedang membawa mangsanya, makanan itu. Yang ketiga, tidak akur atau bertengkar dengan temennya atau adiknya. Nah, membaca sambil tidur ini tidak baik untuk kesehatan mata. Nah, 4 gambar itu menunjukkan
perbuatan yang tidak boleh dilakukan di rumah. Di antaranya membuang sampah sembarangan, jahat sama hewan yang lain, bertengkar sama teman, dan membaca sambil tiduran. Ini nggak baik. Kalau bisa jangan dilakukan atau dihindari waktu berada di rumah. Itu. Kita membaca kembali. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman-teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati dalam menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Ini bacaan singkat. Nah, dari bacaan tadi kita menemukan kosakata yang baru. Di antaranya ada menunggangi, sewa, pemandu, menekuk, dan aba-aba. Coba kita mencari maknanya satu persatu. Sekarang kita membuka maknanya. Menunggangi itu adalah menaiki. Artinya menunggangi itu menaiki. Selanjutnya sewa atau meminjam dengan membayar. Pemandu adalah penunjuk jalan. Pemandu ini biasa di penunjuk jalan diartikan seperti itu. Pemandu gajah atau penunjuk gajah artinya yang mengetahui kelemahan atau aba-aba untuk si gajah. Menekuk itu melipat. Tadi kakinya gajah itu menekuk, berarti kakinya gajah melipat atau aba-aba. Sekarang itu adalah komando, berarti tadi pemandu itu memberi aba-aba pada gajah atau memberi komando pada gajah untuk duduk atau dan berdiri. Nah, coba kita menyelesaikan soal cerita berikut yang berkenaan dengan kebun binatang. Benny, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang. Di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Ini menyelesaikan soal cerita. Coba kita mencoba menjawab bersama-sama. Nah, cara menyelesaikannya yaitu 48 dibagi 4. Nanti akan ketemu hasilnya. Setiap kandang itu akan berisi berapa kijang. Coba kita hitung. 48 dibagi 4, hasilnya adalah ada 12 kijang setiap kandangnya. Nah, selanjutnya coba kalian mengamati yang ada di layar kaca.
Ini benda-benda yang akan digunakan untuk menaiki seekor kuda, atau ini adalah peralatan ketika akan menaiki kuda. Nah, dari gambar di samping kita dapat menyimpulkan kenapa kok kalau kita naik kuda harus membutuhkan benda-benda yang ada di sebelah. Nah, pertama, kalau mau naik kuda itu bisa dipastikan peralatan yang ada di samping itu sudah siap untuk menghindari cedera atau jatuh. Kenapa kok kita harus naik kuda harus membutuhkan seperti itu? Pertama, ini ada sepatu yang kalian pakai. Ini adalah rompi yang kalian pakai harus ketika menaiki kuda. Kacamata, ketika jalannya kuda cepat, kamu tidak terkena debu di jalanan. Helm, ini keamanan untuk kepala, dan ini ikat untuk mengikat kalian bersama celananya. Ini topi pakai untuk penunggangnya. Nah, ini alat tangga atau yang digunakan di badan kuda untuk kalian kakinya naik ke kuda. Nah, ini kuda kenapa kau harus dikasih tali seperti ini ya di atas ini, biar kalian mudah mengendalikan kuda. Terus ini kenapa kok dikasih kacamata? Ini biar kudanya fokus ketika waktu ada di jalan. Nah, ini benda-benda yang kalian perhatikan ketika naik kuda. Nah, sampai di sini penjelasan dari saya, pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.